PSSI tidak, untuk timnas tidak ada yang namanya bayaran. Itu gaji mereka itu semua berdasarkan klub. Nah, kenapa mereka? Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Bisa komposisi pemain di lapangan itu 60% lah pemain nasional. Ya, jangan semuanya diisi oleh pemain naturalisasi. Ini kalau ke DPR ini masalah politik ini. Ya, kalau ke DPR ini bukan urusan olahraga. Olahraga itu olahraga politik juga. Politik olahraga. Jadi harus ada kepercayaan. Kalau bicara olahraga pure, murni, ya silakan di PSSI. Tapi kalau udah bicara di DPR Komisi 10, tentunya kami juga harus mempertimbangkan. Konyol ya, ini. Masalah politik dan juga harus dipertimbangkan juga kepercayaan publik. Saya meminta kalau bisa 60% dari mereka yang bermain, gitu ya. Itu kalau bisa ya pemain nasional. Ya jangan melulu tiba-tiba di lapangan 60% pemain naturalisasi. Aduh, PDIP, kok bisa ya PDIP punya kader tingkat pusat seperti ini gitu. Putra Nababan itu setahu saya dia adalah sering menjadi jurnalis ya, itu dia kalau saya dia itu sebagai sering membacakan berita di SCTV dari Liputan 6. Dia menganggap kalau bisa 60% pemain itu pemain nasional ketika di lapangan. Dia menganggap bahwa kalau di DPR itu udah berbicara politik, kalau olahraga itu nanti katanya PSSI. Nah, konyol. Ngapain tuh seorang anggota Dewan Pusat dari partai sebesar PDIP mengutarakan pendapat seperti itu konyol banget. Ini udah masuk ke ranah rasis sekali, dalam arti ranah rasis bagi pemain ataupun WNI. 60% kalau bisa pemain nasional bukan naturalisasi. Pemain naturalisasi diaspora itu memang bukan pemain nasional. Mereka sudah punya KTP, mereka sudah menjadi warga negara Indonesia. Ada tuh pemain nasional, pemain naturalisasi. Ya mereka pemain nasional juga. Lagi-lagi PDIP ini sok-sokan banget tuh. PDIP itu udah jelas yang menggagalkan, salah satu faktor yang menggagalkan Piala Dunia U20 itu kader-kader PDIP. Terutama Ganjar itu ya. Untung aja Ganjar dapat suara 16%. Coba kalau umpama Ganjar yang menang jadi presiden. Wah, gak kebayang hancur tuh sepak bola kita, nggak akan dapat dukungan dari pemerintah. Nah ini ada lagi rasis lagi. Ini sesuatu pemikiran yang sangat konyol sekali sih. Ini udah sesuatu yang sangat diskriminasi, membeda-bedakan. Dan ini emang PDIP itu sok-sokan merasa partai paling besar di Indonesia, dan mereka menganggap ya seperti itu apapun dipolitikan. Giliran ngomong kayak gitu, giliran kerja malah tidur kebanyakan anggota dewan itu. Nah ini sih benar-benar pasti membuat bikin panas hati supporter timnas sih dengan pernyataan seperti ini. Ya kita tenggelamkan aja sih gitu ya. Aduh kacau. Oke teman-teman semua, selamat malam. Kita dibuka dengan video yang sangat menjengkelkan dari anggota DPR RI Pusat dari PDIP, Putra Nababan. Itu salah satu ungkapan yang sangat konyol, sangat bodoh sekali bagi seorang intelektual. Saya anggap dia ada seorang intelektual karena dia emang dulu seorang jurnalis, tapi silakan teman-teman berkomentar mengenai hal itu. Pantas tidak seorang yang pintar ngomong kayak gitu? Diskriminasi rasis itu maksudnya. Kita masuk ke video. Apakah mereka dibayar oleh klub asal mereka atau PSSI? PSSI tidak, untuk timnas tidak ada yang namanya bayaran. Itu gaji mereka itu semua berdasarkan klub. Nah, kenapa mereka pilih timnas? Backgroundnya macam-macam. Tapi yang menjadi satu di luar negeri, dalam industri sepak bola, setiap orang yang terpilih sebagai timnas biasa kontraknya naik. Oke. Jadi sudah dijelaskan bahwa pemain timnas itu tidak dibayar, tidak digaji. Mereka bermain itu memang sangat dengan sepenuh hati. Artinya ketika seorang pemain klub dipanggil timnas, itu sangat menguntungkan bagi dirinya. Salah satunya adalah
pasti kontrak dia akan naik, harga dia akan naik. Itu salah satu keuntungan pemain yang dipanggil oleh tim nasional. Contoh misalkan Malik Rizaldi nih dipanggil timnas nasional kemarin ya, pasti harga dia akan naik. Apalagi dia dirumorkan tidak akan di Madura untuk musim depan, dia akan pindah. Artinya ketika dia pindah, harga dia akan naik pastinya. Dan selalu aja ada yang menganggap karena uang, enggak juga. Jadi ini sudah dijelaskan ya langsung oleh orang yang bergelut. Hasani Abdul Qadir itu dia dari Eskon PSSI kalau saya, ataupun Komite Disiplin PSSI kalau saya. Sama kayak Emil, saya bicara bahwa kita tetap terbuka, tapi kita tidak mau tentu istilahnya memaksakan, karena tadi yang teman-teman sudah tanya, Justin mendarat langsung main, Nathan ya datang langsung main. Artinya apa? Tidak ada pemaksaan. Mereka langsung main dengan resiko cedera, tapi mereka yang mau membela merah putih. Nah itu yang kita harapkan. Dan silakan cek para pemain yang ada di tim nasional ini ya, jangan ada stigma pemain bayaran. Bahwa mereka semua memang tadi mau bela merah putih. Ya bisa disaksikan di administrasi PSSI, tidak ada uang-uang. Ya, semua transparan, semua mereka ingin membela merah putih. Dipertegas oleh Erick Thohir bahwa pemain yang bermain di timnas Indonesia ataupun diaspora khususnya tidak ada yang dibayar. Mereka bermain untuk merah putih. Percaya sih kalau Erick Thohir yang ngomong ya, percaya banget. Kemarin Justin baru datang juga dia langsung dimainkan walaupun bukan sebagai starter ya. Nathan juga sempat dia mengalami cedera ketika latihan, tetap dimainkan. Malik Rizaldi semalamnya lawan Persib di final langsung berangkat paginya sudah di Jakarta, besoknya ataupun 2 hari kemudian dimainkan oleh Sintayong. Dan sedikit mungkin dia menyinggung Emil ya, Audero emang ini pemain yang sangat benar-benar diharapkan oleh kita semua untuk bisa dia bergabung dengan tim nasional, karena bagaimanapun dia kiper dari Inter Milan, walaupun memang dia bukan kiper utamanya, tapi dia memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, pernah di Juventus juga, terus dia juga sebelumnya di Sampdoria walaupun memang klub tersebut degradasi, terakhir di Inter Milan yang membawa Inter juara juga, walaupun bukan kiper utama, tapi dia beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk tampil juga. Cuma sayangnya ada yang sedikit ayahnya itu kan dulu sempat bilang tidak boleh ke timnas Indonesia, itu kan udah lama ya, tapi ya kita kembali keinginannya si pemain sih, karena Emil ini sempat dia masuk timnas Italia tapi emang sangat sulit bersaing dengan kiper utamanya, sempatnya jadi bayangannya Buffon juga gitu kan. Terus ini kan jadi bayangannya siapa di Italia tuh pemain PSG itu Donnarumma juga, ya mudah-mudahan sih dia dapat bergabung ya, karena Martin Paes juga belum jelas gimana nasibnya sih. Sangat tidak fair kalau misalkan kita membandingkan kapasitas mental pemain keturunan dengan pemain lokal. Pemain keturunan itu pada prinsipnya kapasitas mentalnya itu sama dengan pemain lokal, tapi yang membedakan adalah sistem yang ada di sekitar. Sistem dan kultur budaya orang asing yang memberikan kesempatan pada anak-anaknya mandiri dan bertumbuh, mendukung secara fair, memberikan kesempatan mereka untuk mengenali kebutuhan, tujuan, dan juga menyelesaikan masalah. Nah, itu yang perlu kita kejar. Jadi masalahnya bukan di pembandingan antara pemain lokal dan keturunannya, tapi kultur kita dengan kultur pemain keturunan itu sudah sehat nggak untuk mendampingi kapasitas mentalnya pemain. Itu dulu. Berbicara mengenai mental ya, dijelaskan ini dari tim psikologisnya timnas U20 ya harus kita akui mentalnya mungkin sama, cuma kultur dan budaya antara yang didapatkan oleh pemain lokal sama pemain keturunan ya beda, karena beda negara juga tempat tumbuh besarnya mereka. Kita ketahui budaya kita seperti apa, budaya di luar negeri misalnya kayak Belanda, Inggris kan itu beda dengan kita ya. Tapi mungkin secara pembentukan budaya dari luar negeri emang pasti lebih oke gitu ya untuk pembentukan mental gitu, terutama kan dari segi pendidikan. Di kita pendidikan aja
usia TK, SD atau usia awal SD kan udah kelas 1 udah ada ujian ulangan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Di luar negeri kan nggak kayak gitu. SD itu kan di luar negeri ya tidak ada ujian, ya hanya untuk mengenal bermain. Ini kita kan beda. Ya gitulah teman-teman semua. Cukup emang ya isu ini pasti akan seru sih kalau diangkat, terutama si Putra Nababan dari PDIP itu ya, sungguh menyebalkan sih. Silahkan teman-teman semua berdiskusi gimana, apakah ada punya tanggapan perihal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.